Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kembali lagi hadir bersama aku di pagi hari banget. Kita akan lanjut untuk berbagi tips dan trik di usaha kelontong ini sendiri nih, atau toko kelontong ya. Nah, bagi teman-teman semua, untuk mungkin pemula atau beberapa yang sudah mahir ya, nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi ini aku mau bagi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu terkait tarif dasar listrik yang ada di toko nih. Nah, jadi teman-teman semua, di tarif listrik ini memang ada berbagai macam ya. Yang umumnya biasanya itu ada rumah tangga, itu untuk khusus kayak rumah, kemudian juga ada tarif bisnis. Nah, bagi teman-teman yang mungkin membuka usaha itu menyewa ruko atau mungkin tempat, jadi bisa diperhatikan banget nih apakah listriknya sudah bertarif rumah tangga atau sudah bertarif bisnis nih, supaya teman-teman tahu nih bagaimana pengeluaran dari listriknya sendiri nih. Nah, pada umumnya teman-teman, seperti tempat aku nih dahulu kala, awalnya untuk listriknya sendiri bertarif rumah tangga, walaupun ini untuk usaha ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan hal ini, karena nih teman-teman, kalau nggak teman-teman lihat nanti akan cukup berdampak pada pengeluaran nih. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan bahas bagaimana cara aku merubah atau menurunkan atau mungkin merubah lah yang lebih tepatnya ya, dari tarif rumah tangga R1T kalau nggak salah namanya, ke tarif yang B1T. Nah, jadi ini ada ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu terlebih dahulu, karena nih teman-teman, ketika kita menggunakan tarif rumah tangga itu biasanya agak lebih mahal. Lebih mahal di sini karena memang itu ya untuk rumah tangga, bukan untuk bisnis. Sedangkan untuk tarif bisnis itu kita lebih, ya bisa dibilang kayak kita dapat KWH-nya untuk pengisian semuanya 100.000 itu bisa lebih banyak dari pengisian rumah tangga nih teman-teman. Nah, jadi hari ini aku mau bagi tip and triknya aja bagaimana kita ngurusnya ke pihak PLN, dan bagaimana apa aja syarat-syaratnya yang perlu kita lengkapi nih. Jadi yang pertama teman-teman perlu membuat NIB ini. Nah, seperti ini nih ya teman-teman. Nah, nanti akan tampil di layar juga. Jadi NIB ini teman-teman, ini menjadi salah satu dasar, karena di sini adalah nomor induk berusaha nih, dimana nomor induk berusaha ini menjadi dasar juga bahwa teman-teman memang ada usaha nih. Nah, kalau teman-teman sudah punya ini, gampang banget, tinggal nanti lengkapi beberapa berkas yang lain dan kemudian tinggal ajukan ke pihak PLN nih. Nah, jadi teman-teman, untuk NIB sendiri ini kita buatnya di Pusat Layanan Usaha Terpadu nih. Nah, cari aja teman-teman di tempat teman-teman di mana itu berada dan buat aja di situ. Nah, kalau punya aku sendiri di sini, aku buat nggak lama kok, cuman sekitar 20 menitan aja kalau nggak salah. Kita nunggu, kita proses, dan syaratnya pun cuman bawa KTP, NPWP, dan BPJS. Nah, cuman itu aja, dan nanti teman-teman akan diarahkan seperti apa, bagaimana, dan tinggal ikuti instruksi, dan mungkin kalau ada suruh ngisi data ya isi aja gitu. Nah, judul punya aku yang mana ini terkait NIB, yaitu pedagang eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau, bukan di minimarket, supermarket, atau hypermart. Nah, jadi lebih ke tradisional nih. Jadi seperti itu aja teman-teman, dan itu tinggal dibuat aja dan nggak berbayar, jadi free. Luar biasa kan? Nah, kemudian nanti ada teman-teman juga dapat lembaran selanjutnya, yaitu terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, sama aja sih ini, satu paket dengan lembar yang pertama tadi ini. Nah, secara lengkapnya teman-teman bisa baca di layar ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, syarat yang kedua yaitu teman-teman harus memiliki yaitu surat perjanjian sewa menyewa nih. Nah, seperti yang di layar teman-teman ya, di sini aku buatnya tentang Tuan Crab dan SpongeBob, tapi tujuannya garis besarnya seperti ini ya. Jadi ada menerangkan tanggal, kemudian nama dari teman-teman, kemudian penyewa, kemudian terkait pihak pertama, pihak kedua, dan pokok perjanjiannya pun ada langsung di dalam situ nih. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ ada pihak pertama menyewakan dengan beberapa tarifnya, kemudian pihak
kedua melakukan pembayaran dan lain sebagainya seperti yang tertera. Jadi ini nggak terlalu sulit, teman-teman bisa buat, atau kalau teman-teman punya filenya sendiri atau cari di internet, atau mungkin minta ke pihak PLN boleh juga. Karena aku sendiri ini minta ke pihak PLN contohnya, sehingga ya sesuai lah dengan kriteria yang mereka mau seperti apa. Tapi yang pasti tujuannya sih ini cuman memberikan gambaran gitu bagaimana dan seperti apa perjanjian yang teman-teman dengan penyewanya sudah lakukan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan juga diminta untuk membuat, ini semuanya disclaimer ya, ini tempat aku. Jadi kalau mungkin tempat lain berbeda ya tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau di tempat aku kemudian ada surat pernyataan sewa ruko untuk kegiatan usaha. Nah, jadi ini kita tujuannya itu kepala kantor PLN di tempat teman-teman nih. Seperti yang di layar, sama kita akan ada menyampaikan atau menuliskan nama, kemudian alamat dan lain sebagainya, dan kemudian menyatakan bahwa ruko atas nama bla 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 disewakan kepada bla 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 sebagai usaha. Nah, usahanya nih tergantung teman-teman, mungkin fotokopi, mungkin laundry dan lain sebagainya, ditulis aja sejak tanggal bla bla bla. Dan kemudian nih kalau teman-teman berakhir kerjasamanya dengan pemilik toko atau ruko tersebut, nah tarifnya itu bisa dikembalikan lagi ke tarif rumah tangga atau tarif awal yang sudah ada di sebelum teman-teman masuk. Jadi itu memang kalau di tempat aku diminta untuk membuat seperti ini. Jadi ini ya supaya mungkin teman-teman perlu ketahui aja gitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau memang teman-teman sudah dapat tarif bisnis ya syukur aja gitu, tinggal teman-teman lanjutin aja, dan tentunya bisa mengurangi biaya untuk pengeluaran di perihal listrik nih. Nah, kemudian teman-teman tinggal nanti teman-teman masukin juga foto toko kalian nih. Ini jadi salah satu syarat juga untuk ya mungkin kalau surveinya lebih gampang sih, dan itu bukti bahwa kita memang ada toko. Kemudian juga kita masukin yaitu meteran listriknya nih. Nah, ini dilampirin ya, bukan dimasukin, dilampirin aja, sehingga teman-teman atau pihak PLN nanti oh ini loh punyanya yang sedang mengajukan nih. Nah, jadi tinggal dilampirin aja di foto. Nah, kalau punya aku nih hitam putih, tapi nanti teman-teman ya buat aja yang berwarna karena kan bisa di print gitu. Nah, jadi itu. Kemudian terakhir kemarin kita juga diminta membuat denah atau peta ya, sekedar untuk mempermudah lah supaya ketika teman-teman PLN mencari lokasi kita itu tidak sulit dan gampang dijumpai. Jadi kayak bikin aja dari pulpen atau kertas biasa lah. Tapi kalau teman-teman mau edit lagi ya nggak apa-apa, atau mungkin teman-teman ambil dari Google Maps, ya terserah teman-teman lah. Intinya untuk mempermudah teman-teman dari pihak PLN bisa menemui atau mendapatkan lokasi kita berusaha. Nah, tentunya selanjutnya yaitu kita harus melampirkan NPWP, kemudian KTP ya, seperti umumnya lah. Apalagi teman-teman berusaha harus punya NPWP. Nah, teman-teman semua, jadi setelah teman-teman bikin NIB, mempersiapkan semuanya, tinggal langsung aja datang ke kantor PLN terdekat yang mana nanti mungkin diarahkan kalau memang bukan di situ tempatnya, ya mungkin di bagian mananya gitu. Tapi kalau di tempat aku, ya karena dekat ya tinggal datang aja. Dan kemudian teman-teman nanti akan ya dicek dulu lah berkasnya dari pihak PLN, dan nanti akan dilihat-lihat seperti apa, dan nanti akan disuruh nunggu lah karena ada proses juga. Nah, yang mana di sini kemarin aku nunggunya sekitar seminggu, dan kemudian ada pihak PLN yang datang. Nah, kalau waktu tunggunya ini aku juga kurang tahu seperti apa, tapi memang kemarin pihak PLN-nya tuh datang dan bilang mohon maaf, katanya agak lama karena memang ada beberapa tempat yang harus disurvei juga. Dan teman-teman PLN ramah-ramah banget. Ini nggak kalah dengan satpam BCA atau pelayanan di BCA lah, ramah-ramah banget, serius. Aku senang sih gitu karena kita jadi enak dan sama-sama kita senang lah gitu. Nah, jadi teman-teman kemudian sekitar semingguan tuh datang, dan kemudian ya kayak difoto, kemudian dilihat apakah benar usaha sesuai dengan yang terlampir di dokumen yang sudah kita ajukan nih. Nah, jadi di situ nanti kita juga ditanya penggunaan listrik kita ini untuk apa aja. Nah, kalau aku di sini kan tinggal dijelasin ada pakai
untuk kulkas, kemudian freezer, untuk heater, chiller, dan semuanya lah yang ler-ler belakangnya semuanya. Dan itu didata juga sama mereka gitu. Nah, kalau teman-teman mau perubahan daya juga sekalian pun boleh, tapi ya pasti ada biayanya, kecuali kalau teman-teman ikut promo nih. Nah, aku sendiri memang kalau mau perubahan daya nunggu promo sih, supaya ya hemat di kantong, karena kita tujuan usaha nih untuk dapat untung bukan buntung seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ketika sudah dicek, nanti kita akan dapat SMS seperti ini. Ya mungkin berbeda lah SMS-nya di tempat kalian atau seperti apa, tapi gambarannya seperti ini, dan kita disuruh untuk membayar biaya administrasi murah banget, cuman 5.000. Itu pun kita bisa transfer nih, dan nanti kita disuruh membawa satu buah materai untuk ditandatangani. Nah, setelah itu kita akan nanti dapat kertas ke ini. Nah, untuk kertasnya ini sendiri aku nggak bisa tampilin karena di sini juga isinya data diri, kemudian ya kayak nomor-nomor yang ada di di meteran, dan kemudian di sini juga ada data token yang harus kita masukkan. Nah, jadi teman-teman semua, nanti kita akan dapat lembaran seperti ini. Ini case-nya di tempat aku ya, jadi kita disuruh masukin sendiri. Jadi ada sekitar 1 2 3 5 ini 5 baris. Nah, 5 barisnya nih kayak kita ngisi token, jadi ada sekitar 20 angka. Nah, 20 angka ini masih dikali 5, jadi di situ ada keychain token, kemudian clear temper, clear credit, electricity credit, dan lain-lain. Nah, itu tinggal dimasukin, dan nanti akan ada penambahan daya gitu. Bukan penambahan daya sih, penambahan KWH. Sorry, bukan penambahan daya, tapi KWH. Nah, jadi di sini aku dapat KWH-nya yaitu 7,2 KWH. Nah, menurut teman-teman 7 KWH sangat berharga nggak sih? Kalau menurut aku sangat berharga banget, karena dengan 7,2 KWH ini bisa paling nggak nambah 1 hari 1 malam nih. Ini sangat lumayan lah gitu. Ada gangguan dari mic-nya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah perubahan tarif dari rumah tangga menjadi tarif bisnis, maka kita akan mendapatkan KWH sebesar 77 KWH, kurang lebih seperti itu. Dan jadi teman-teman, itu dia salah satu tips trik supaya teman-teman bisa lebih irit terkait listrik nih, karena listrik ini menjadi salah satu hal wajib pengeluaran bulanan, yang mana kalau kita bisa tekan sehari 2 hari itu sangat menguntungkan untuk usaha kita nih. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Yang terutama yaitu buat SIUP atau NIB atau surat izin lah, terutama ya kayak menerangkan bahwa kita punya usaha. Itu menjadi dasar utama untuk teman-teman buka atau menjalankan usaha, dan bisa meminta untuk perubahan ketika tarif teman-teman atau listrik teman-teman itu masih rumah tangga.